Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Fariza dengan NIM 2334617. Saya akan menampilkan PPT saya untuk tugas UTS Pendidikan Agama. Pengertian akidah akhlak. Akhlak adalah keadaan yang melekat pada jiwa manusia yang melahirkan perbuatan mungkin baik dan mungkin juga buruk. Dalam bahasa Indonesia, kata akhlak dapat diartikan sebagai sikap yang melahirkan perbuatan atau tingkah laku. Akhlak dan budi pekerti. Pengertian akhlak tidak dapat dipisahkan dari kata budi pekerti, sebab keduanya memiliki makna yang sama. Baik budi maupun akhlak mengandung makna yang ideal tergantung pada pelaksanaan atau penerapannya melalui tingkah laku yang positif maupun negatif. Akhlak yang baik dan akhlak yang buruk. Akhlak yang baik adalah segala tingkah laku, tabiat, watak, dan perangai yang sifatnya yang benar, amanah, sabar, pemaaf, pemurah, dan rendah hati, dan yang lain-lainnya sebagai sifat yang baik. Sedangkan akhlak yang buruk adalah semua tingkah laku, watak, tabiat, perangai yang sombong, dendam, dengki, dan khianat. Syarat akhlak alami, yaitu dilakukan berulang-ulang. Jika dilakukan sekali saja atau jarang dilakukan, tidak dapat dikatakan dengan akhlak. Misalnya, jika seseorang tiba-tiba memberi sedekah kepada orang lain karena alasan tertentu, maka orang tersebut tidak dapat dikatakan dengan orang yang dermawan. Kedua, timbul dengan sendirinya, tanpa dipikir atau ditimbang berulang-ulang, karena perbuatan itu telah menjadi kebiasaan bagi dirinya. Jika perbuatan itu dilakukan setelah berpikir-pikir atau ditimbang-timbang, apalagi karena terpaksa, maka perbuatan bukanlah termasuk cerminan akhlak. Akhlak menempati posisi yang sangat penting. Dalam akhlak dan takwa merupakan buah pohon Islam yang berakarkan akidah, bercabang dan berdaunan syariah. Pentingnya kedudukan akhlak dapat dilihat dari amanah qauliyah, yaitu sunnah dalam bentuk perkataan Rasulullah. Di antaranya adalah, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak, hadis Rawayu Ahmad, dan akhlak Nabi Muhammad yang diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Disebut akhlak Islam karena bersumber dari wahyu Allah yang kini terdapat dalam Al-Quran, yang menjadi sumber utama agama dan ajaran Islam. Pembagian akhlak ada dua macam, yaitu akhlak kepada Allah Khalik, kepada pencipta, dan akhlak kepada sesama makhluk. Akhlak sesama makhluk itu ada dua bagian juga, yaitu akhlak terhadap manusia seperti akhlak terhadap diri sendiri dan akhlak terhadap orang lain. Yang kedua, akhlak terhadap bukan manusia seperti akhlak terhadap makhluk hidup dan akhlak terhadap makhluk mati. Dalam garis besarnya, akhlak dapat dibagi dua, yaitu akhlak terhadap Allah atau Sang Khalik, dan kedua adalah akhlak terhadap makhluk. Akhlak terhadap makhluk dapat dibagi dua, yaitu akhlak terhadap manusia dan akhlak terhadap bukan manusia. Seperti akhlak terhadap manusia itu dapat dibagi lagi menjadi dua, yaitu akhlak terhadap diri sendiri dan akhlak terhadap orang lain. Yang kedua, akhlak terhadap makhluk bukan manusia dapat dibagi juga menjadi dua, yaitu akhlak terhadap makhluk yang masih hidup seperti misalnya hewan dan tumbuh-tumbuhan, dan akhlak terhadap lingkungan sekitar seperti tanah, air, udara, dan sebagainya. Akhlak terhadap Allah Khalik antara lain adalah mencintai Allah melebihi cinta kepada apa dan siapapun, juga dengan mempergunakan firman-Nya dalam Al-Quran sebagai pedoman hidup dalam kehidupan, melaksanakan segala perintah dan menjauhi larangannya, mengharapkan dan berusaha memperoleh keridhaan dari Allah, mensyukuri nikmat dan karunia Allah, menerima dengan ikhlas semua qada dan qadar ilahi setelah berikhtiar maksimal sebanyak-banyaknya hingga batas tertinggi, memohon ampun hanya kepada Allah, bertaubat hanya kepada Allah, tawakal berserah diri hanya kepada Allah.
Akhlak terhadap makhluk dibagi dua, yaitu akhlak terhadap manusia dapat dirinci menjadi akhlak terhadap Rasulullah Nabi Muhammad, antara lain mencintai Rasulullah secara tulus dengan mengikuti semua sunnahnya, menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan dalam hidup dan kehidupan. Yang kedua, akhlak terhadap orang tua, antara lain mencintai mereka lebih dari cinta pada kerabat yang lain, merendahkan diri kepada keduanya, selalu mendoakan keselamatan mereka dunia dan akhirat. Yang ketiga, akhlak terhadap diri sendiri, antara lain memelihara kesucian diri, menutup aurat, jujur dalam perkataan dan perbuatan, ikhlas, sabar, rendah hati, dan malu melakukan perbuatan jahat, menjauhi dengki, menjauhi dendam, dan banyak lagi. Akhlak terhadap makhluk, akhlak terhadap keluarga, karib, kerabat antara lain, saling membina kasih sayang antara anggota keluarga, saling menunaikan kewajiban untuk memperoleh hak, memelihara hubungan silaturahmi. Dan akhlak terhadap tetangga antara lain, saling mengunjungi, saling membantu, saling memberi, dan menghindari permusuhan. Selanjutnya, akhlak terhadap masyarakat antara lain memuliakan tamu, menghormati nilai dan norma yang berlaku di masyarakat, saling menolong dalam melakukan kebaikan, menepati janji. Akhlak terhadap yang bukan manusia, yaitu lingkungan hidup, antara lain sadar dan memelihara lingkungan hidup, menjaga dan memanfaatkan alam terutama hewan dan tumbuh-tumbuhan, saling menyayangi terhadap sesama makhluk. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.